Selamat hari Minggu ma dihita salhudna damang dainang dohon napo sebulung ruas nihuria hakai resut khusus marturia. Di bagasan sadarion tata ibadah napinatupa nihuriata ima tata ibadah minggu naparjolo setelah Trinitatis Minggu 14 Juni 2020. Di dalam nama Allah Bapa, sumber kehidupan kita, dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus, Tuhan yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa, dan di dalam nama Roh Kudus yang memelihara kehidupan dan keberimanan kita. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa kami telah berhimpun pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus dengan penuh sukacita, serta menghayati dan memeliharanya dalam hati kami, supaya kami yakin dan teguh berdoa kepadamu. Tolonglah kami untuk mempergunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan-Mu. Berilah kami kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan, agar di sana kami memuji-muji nama-Mu sampai selama-lamanya, melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Doa pengakuan dan pengampunan dosa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menurut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu.
Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul, karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau, namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu, ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, yang mengikat kami sehingga kami bisa tertebus dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa, demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, kiranya melihara hati saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan yang tetap rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Pada saat kami beribadah di rumah masing-masing dan di tengah-tengah gereja-Mu ini, kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, anak-anak-Mu telah siap untuk memperdengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats evangelium dalam minggu kita pada hari tulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Marilah kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan, jauhilah ketamakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat
sebab aku ini mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan memberontak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, dan malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa pun itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Shalom bagi kita semuanya. Ada yang menjadi satu filosofi bagi orang Batak yang disebut 3H, yaitu Hagabeon, Hasangapon, Hamoraon. Banyak orang menganggap, khususnya bagi kita orang Batak, ketika sudah memiliki yang 3H, yang tadi berarti hidupnya sudah terjamin. Banyak orang menganggap bahwa jaminan hidup adalah memiliki kekayaan material. Tanah, ada rumah, ada emas, ada simpanan uang, ada usaha, mobil, kebun, dan lain sebagainya. Saat memiliki semuanya itu, bahwa tujuan hidupnya adalah makan dan minum, lalu bersenang-senang, bahkan merasa bahwa hidup dan kehidupannya yang menentukan dia, bukan lagi Allah. Ketika manusia telah memiliki apa yang kita sebutkan tadi, dia merasa sudah aman, hidupnya sudah terjamin, sepertinya tidak lagi mementingkan Allah. Dia lupa bahwa kehidupannya itu berasal dari Allah, dan hanya Allah yang berhak mengambil kembali apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sangat perlu kita sadari, apakah kehidupan ini? Untuk apakah hidup ini? Apakah hidup ini? Ada banyak bisa dikatakan bahwa hidup ini adalah hanya sementara. Hidup ini adalah kesusahan. Ada yang mengatakan hidup ini adalah jaminan, atau hidup ini adalah sarana. Hidup ini adalah media atau cara kita hidup di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam teks kita pada hari ini,
tentang makna kehidupan yang sebenarnya, di mana pada saat banyak orang yang mengikut Yesus ketika dia mengajar, ada seorang yang bertanya kepada Yesus. Ada orang yang mengikut Yesus tetapi tujuan hidupnya bukan benar-benar mengikut Yesus, tidak benar-benar mengikut Yesus, akan tetapi hidupnya diikat oleh harta duniawinya. Yaitu seorang yang datang, kalau di dalam sejarahnya, seorang laki-laki yang anak sulung, yang biasanya yang sangat berperan dalam hal berbagi warisan, berkata kepada Yesus supaya Yesus membagi warisannya. Ini berarti juga supaya dia diketahui oleh orang memiliki harta warisan, dan supaya dia juga diketahui banyak orang yang ada di situ bahwa dia akan menerima bagian warisan dari orang tuanya. Ada suatu kebanggaan tersendiri dalam kehidupannya. Nah, di sini kita lihat bahwa mengikut Yesus tetapi pikirannya diikat oleh harta duniawinya. Itu makanya Yesus menjawab, saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus tetap mengarahkan pengajarannya supaya orang yang mengikuti Yesus namun hatinya diikat, diliput oleh material, tetap diarahkan akan makna hidup yang sebenarnya. Lalu di dalam teks kita ini Yesus membuat suatu perumpamaan seorang kaya yang bodoh. Seorang kaya yang bodoh dikatakan di sana memiliki tanah yang berlimpah-limpah hasilnya. Bahkan dia merasa puas dengan hasil daripada ladangnya. Bahkan dia tidak tahu lagi berbuat apa lagi, menyimpan hasil tanahnya di mana. Maka dia katakan akan merombak lumbungnya lebih besar lagi, supaya dia dapat menyimpan segala hasilnya ke dalamnya, supaya dia dapat menumpuk segala hasil ladangnya, jangan sedikit pun berkurang dari kehidupannya. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, apa yang kurang lagi padamu? Sudah banyak barang, sudah tertimbun bertahun-tahun, persediaan menahun sudah ada. Maka beristirahatlah, bersenang-senanglah, tidak ada lagi kesusahanmu, tidur, makan, minumlah. Saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan dari orang kaya yang bodoh ini adalah gambaran orang yang hidupnya mengonsentrasikan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Perumpamaan ini adalah gambaran kehidupan seseorang yang menghabiskan waktu dan hidupnya melulu untuk harta duniawi. Kalau kita lihat pada saat dia mempersiapkan membangun lumbung yang begitu besar, maka waktunya tidak ada sedikit pun untuk orang lain di sekitarnya. Maka segala sesuatu akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan harta kekayaannya. Dia selalu merasa kurang dan tidak akan pernah cukup sampai kapanpun, karena dia selalu berusaha menabung dan mengumpul. Karakter kehidupan seperti ini bisa memiliki hidup tertutup dan menolak berbagi kepada orang lain. Orang yang seperti ini akan diliputi karakter mudah khawatir, stres, takut, jantungan, takut hartanya ini hilang, takut hartanya ini dicuri orang, dan cenderung ini jauh dari ketenangan hati. Bisa saja orang
yang terlalu banyak hartanya, yang selalu melulu kepada hartanya, berpusat kepada hartanya, jauh daripada kedamaian dan ketenangan. Hidup yang selalu menginginkan lebih daripada cukup, lebih mencintai harta daripada Tuhan, fokus terhadap harta atau warisan. Orang yang seperti ini cenderung tertutup untuk menolong orang lain. Dan orang yang seperti ini sulit untuk mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan, yang walaupun apa yang dia miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Dari gambaran orang kaya yang bodoh ini adalah mau menyatakan semua mau jadi uang, semua mau jadi untung. Saking kikirnya, sulit dia mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak perlu memberikan kasih kepada orang lain. Hidupnya lebih mengutamakan harta dan cenderung membentuk karakter manusia menjadi manusia yang sangat pelit. Sasaran dari kehidupan yang tamak harta, saudara-saudaraku yang terkasih, bisa kita lihat di tengah-tengah yang berkeluarga bersaudara. Bisa karena harta warisan yang bersaudara abang adik berkelahi bahkan sampai saling membunuh. Dan bisa juga kita lihat seperti Yudas murid Yesus yang tamak akan perak, dengan tega menjual Yesus demi mendapat uang, yang akhirnya uang yang dimiliki ini dari jalan yang tidak benar membawa dia kepada kekacauan dan kematian. Nah, hidup seperti ini juga sering membawa manusia tidak siap melihat kemajuan atau melihat keberhasilan orang lain. Sering membuat kita mau bersaing dengan orang lain. Oleh karena banyaknya persaingan akan harta, akan kedudukan, jabatan, materialis ini, sehingga banyak orang saling dengki, saling membenci, dan saling bermusuhan. Dari sini kita lihat, ternyata seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa harta itu tidak menjadi jaminan kehidupan. Kamu berkata seperti itu, lihat, malam ini saya akan mengambil nyawamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita memiliki banyak, ketika kita mengatakan sudah cukup, sudah sungguh-sungguh banyak, sudah melimpah, lengkap semuanya. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mengambil nyawa kita, apa yang kita kumpulkan itu tidak ada yang bisa kita dapat sedikit pun ke lubang kubur kita, hanya peti jenazah saja. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah, jaga manat unang gulut di harta, jangan dirasuki sikap tamak. Harta itu sebenarnya bukan jahat atau bukan dosa, tetapi orang yang lebih mengutamakan harta, lebih mengutamakan uang, lebih mengutamakan material, itu yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Semua kita terima dari Tuhan, untuk itu mari kita kembalikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita ini adalah kepercayaan Tuhan, diberikan hartanya kepada kita bukan hanya untuk menumpuk atas diri kita sendiri, tapi mau kita pakai untuk berdiakonia, mau kita pakai untuk menyatakan kerajaan Allah. Kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita ini menjadi lumbung-lumbung Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita waspada terhadap penumpukan, terhadap konsentrasi melulu hanya kepada harta, pekerjaan, jabatan, kedudukan, keberuntungan, bahkan keberuntungan yang tidak dari jalannya. Karena itu akan membawa kita kepada keserakahan, membawa itu kepada tutup mata terhadap apa yang baik di mata Tuhan. Akan tetapi satu hal yang diberikan Tuhan, biarlah kita kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan, otomatis semuanya akan disempurnakan seperti firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kaya di hadapan Tuhan, berbuat dan berbuah baik,
dengan apa yang ada pada kita. Bahkan sedikit yang ada pada kita, Kak, tapi kita pakai itu semakin banyak. Maka di situ kita akan berkelimpahan, tidak akan berkekurangan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, hanya satu yang sangat berharga bagi Tuhan. Lakukan kebenarannya. Cintailah Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu. Tuhan sumber kekayaan, sumber kehidupan yang kita miliki hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah Terimalah ya Tuhan doa dan permohonan kami, kesiapan hati kami, sukacita kami ketika kami sudah memiliki firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah kami. Kami diingatkan oleh firman-Mu supaya kami biarlah mengutamakan cinta akan Tuhan, melakukan hal-hal kerajaan-Mu, karena itulah kekayaan kami yang paling agung. Karena harta dunia ini sering menutup mata kami untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan sering harta dunia ini menutup iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan membuat kami, Tuhan, lebih mengonsentrasikan diri kami, berpaling pada kuasa dan diri kami sendiri. Oleh karena itu, kuasai hati kami, Tuhan, kuasai hidup kami, supaya harta yang Kau percayakan kepada kami, materi yang Kau berikan kepada kami, menjadi satu sarana untuk kami pakai, semakin mengembangkan kerajaan-Mu, lewat perilaku kami, lewat pelayanan kami, Tuhan, berbuat yang baik kepada semua orang. Dan itulah menjadi tabungan kami yang berharga di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini, Tuhan. Biarlah kami tetap bersuka cita, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Meski banyak yang kau punya, tak mampu senangkanku. Baik harta, kuasa, hormat, kemuliaan, tak mampu memberikanku keselamatan. Jika ku temukan apa yang perlu, bahagia sebanyak kehidupanku. Jika ingin kau temukan harta satu-satunya,
Di sanalah Dia dengan Allah Bapa, Anaknya yang tunggal turun ke dunia. Warisan sempurna ada padanya. Wahai kau jiwaku, carilah Dia. Kita satukan hati kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami ucapkan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat Tuhan beribadah pada minggu pagi ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyanyikan dan bermazmur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Kau buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima semua firman-Mu yang diberikan hamba-Mu kepada kami. Begitu juga Tuhan firman-Mu, kami bawalah ini ke rumah kami masing-masing Tuhan, untuk menjalani hidup kami sehari-hari. Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan sorga, kami berdoa untuk negara kami Tuhan, khususnya kepada negara kami pada sekarang ini Tuhan, pada masa-masa pemulihan COVID Tuhan, virus corona. Kami Tuhan berharap pada kedepannya Tuhan, Tuhan selalu melindungi kami Tuhan dari virus corona. Gitu juga Tuhan pemerintah kami Tuhan, presiden kami Tuhan, lindungi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Gitu juga Tuhan para medis kami yang melayani yang penyakit corona di rumah sakit seluruh Indonesia Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, biar mereka Tuhan kuat untuk mengobati atau melayani semua penyakit-penyakit yang ada di negara kami itu Tuhan. Begitu juga Tuhan secara umum di seluruh dunia Tuhan, kami berharap Tuhan kepadamu, kasihanilah kami Tuhan, lindungilah seluruh dunia kami Tuhan, agar virus corona tetap berlangsung dari negara kami atau dari seluruh dunia Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu Tuhan pada minggu ini. Kalau ada mereka yang ada berduka cita Tuhan, Tuhan berkati mereka Tuhan, Tuhan hibur mereka Tuhan. Begitu juga kalau ada yang ada dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati obat yang dimakan mereka Tuhan. Begitu juga saudara-saudara mereka yang menjaga mereka Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan hibur semua jemaat Tuhan yang ada berduka cita pada minggu ini Tuhan. Begitu juga Tuhan kesembuhan bagi seluruh rakyat kami atau jemaat kami Tuhan. Kami berharap berikan kesembuhan kepada jemaat-Mu terkhusus Tuhan. Kalau ada pada hari ini, pada minggu ini yang ada dalam keadaan sakit Tuhan. Begitu juga Tuhan kesejahteraan dan keamanan Tuhan gereja kami, seluruh masyarakat kami Tuhan. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang memberkati kami seluruh masyarakat Tuhan, masyarakat Indonesia terkhusus Tuhan. Begitu juga pelayanan-pelayanan di gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau juga memberkati semua perhalado kami Tuhan, sintua, pendeta, secara khusus Tuhan, eporus kami. Tuhan berkati eporus kami, berikan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada eporus kami, pendeta kami, pengetua-pengetua kami Tuhan, agar dapat mereka Tuhan menopang seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Itu juga Tuhan jemaat-jemaat, seluruh jemaat HKI Resort Khusus Marturia Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau urasi mereka Tuhan. Kasihani kami seluruh jemaat-Mu, khususnya Resort Khusus Marturia Tuhan. Jauhkan daripada mara bahaya, dari penyakit sekarang Tuhan. Tuhan,
Kasihani kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkaulah Tuhan andalan kami di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menopang kami Tuhan sehari-hari. Begitu juga Tuhan pekerjaan kami di sawah Tuhan, sedang padi kami sedang lagi mau apa Tuhan, mau bunting Tuhan, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkaulah menjaga, Engkau berkati Tuhan padi kami yang ada di ladang Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang ada di pekerjaan Tuhan, mau di perkantoran maupun guru Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau jauhkan mereka daripada penyakit Tuhan. Gitu juga anak-anak kami Tuhan, Engkau berkati juga anak-anak kami dimanapun mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan warta jemaat kami Tuhan, seluruh yang masuk ke gereja kami, persembahan ucapan syukur Tuhan dari sektor Tuhan, sektor Bethlehem sampai sektor Kanaan Tuhan. Kau berkati semua Tuhan persembahan yang masuk ke gereja kami ataupun ucapan syukur Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan anggota-anggota jemaat kami yang ada di sektor-sektor, mulai dari sektor Bethlehem sampai sektor Kanaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, banyak Tuhan permintaan kami Tuhan kadang lupa meminta kepadamu sehari-hari. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tahu Tuhan meminta apa yang perlu. Terlebih di jemaat-Mu Akai Resort Khusus Marturia Tuhan. Engkau berkati kami seluruh jemaat-Mu, dari yang kecil sampai lansia Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu Resort Khusus Marturia Tuhan. Tuhan Yesus, banyak dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tuhan, ampunilah kami segala dosa kami, agar kami layak menerima anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami hari-hari ke depannya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami,
agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku bagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku